Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Adik-adik, biarpun kita ibadahnya dari rumah, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa setiap pujian kita. Nah, sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan membawa pujian kita. Kita menaikkan pujian kita, jalan serta Yesus. Ayo yang masih duduk, bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi adik-adik. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Nah, sekarang adik-adik lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Engkau memberkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memulai ibadah kami siap memuji-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya, kita akan memuji Tuhan. I love you Jesus. Semuanya tahu kan lagu ini? Kalau nggak tahu nanti ikuti tante ya sama kakak Nolan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya kita sama-sama memuji Tuhan ya. Tetap semangat, kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, and down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, and down, down, deep down in my heart. Lagi ya dari awal. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, and down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, and down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya dari awal. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, and down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep,
semuanya duduk. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan sore hari ini. Nanti Minsi yang akan berdoa untuk kita. Teman-teman, kita doa ya. Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mengingatkan kita dengan Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Tante mau tanya, adik-adik pernah nggak pergi ke tempat yang sangat jauh? Nah, ketika kita pergi ke tempat yang sangat jauh, nggak mungkin kan kita jalan kaki. Nah, pasti kita naik mobil, kita naik kereta api, ada juga yang naik pesawat, ada juga yang naik kapal laut. Nah, sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seorang ibu dan anaknya yang akan pergi ke tempat yang sangat jauh, tetapi mereka tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan pesawat, tetapi mereka berjalan kaki. Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis ya, jangan kemana-mana, tetap di tempatnya duduk, dengarkan cerita firman Tuhan. Hagar dan Ismail. Abraham memiliki 2 putra. Anak laki-laki termuda bernama Ishak lahir dari istrinya yang bernama Sarah. Dan anak laki-laki yang lebih tua bernama Ismail lahir dari istrinya yang bernama Hagar. Ketika Sarah sedang melihat Ismail bermain-main dengan Ishak putranya, ia merasa cemburu dengan putra sulung Abraham itu. Lalu ia menyuruh suaminya Abraham untuk menyuruh Hagar dan Ismail pergi dari tempat itu. Dengan sedih, Abraham memberi Hagar sepotong roti dan sebotol air, lalu mengirimnya dan putranya Ismail pergi ke padang pasir yang panas dan sepi. Tidak lama kemudian, air yang mereka bawa telah habis, sehingga Ismail menjadi sangat lemah karena kehausan. Hagar tidak ingin melihat putranya itu mati. Dia membaringkan Ismail di bawah semak, dan ia duduk agak jauh dari tempat itu dan menangis. Tuhan lalu mengirim malaikat untuk membantunya. Jangan takut, angkatlah anakmu. Tuhan akan menjadikannya bapa bangsa yang besar, kata malaikat itu kepadanya. Hagar mematuhi perkataan malaikat itu. Dia menghapus air matanya dan bangkit dari tempat itu. Kemudian dia melihat sebuah sumur yang berisi air yang banyak di dekatnya. Hagar dan Ismail pun lalu minum dari air sumur itu, dan mereka pun selamat. Ismail adalah anak laki-laki yang berani, dan keturunannya benar-benar menjadi bangsa yang hebat. Hagar percaya dengan janji yang telah Tuhan katakan melalui malaikat yang telah memberitahunya. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tentang Hagar dan Ismail. Nah, di cerita firman Tuhan tadi, Hagar dan Ismail melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, di tengah perjalanan mereka menemukan kesulitan. Mereka kehabisan air, kemudian kehausan, sampai Ismail sudah lemas, lesu, tidak bisa berjalan lagi. Tetapi mereka ditolong oleh Tuhan. Ya, Tuhan masih menyayangi mereka, Tuhan memelihara mereka, sehingga mereka bisa memperoleh air untuk diminum. Jika adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan Hagar dan Ismail.
biar Tuhan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore ini, ayo adik-adik kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita masih sama seperti ayat hafalan kita yang minggu kemarin. Terambil di dalam Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Biar Engkau senantiasa memberkati kami, bahkan senantiasa menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih firman-Mu sore hari ini yang menguatkan kami, mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Dadah.